Hai, selamat datang di Devasta Channel bersama saya Dharma Astawan. Di video kali ini kita akan membahas apa itu pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming dengan singkatannya yaitu OOP. Nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai saja. Nah, sebelum membahas OOP, mari kita bahas secara singkat apa itu program. Jadi, program adalah sesuatu yang menerima masukan atau input berupa data yang tersimpan di dalam variabel untuk selanjutnya diproses dengan algoritma tertentu sehingga menghasilkan nilai keluaran atau output yang diharapkan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika program terdiri dari tiga komponen utama. Dua komponen pertama adalah input dan proses, di mana proses mengandung logika atau algoritma tertentu untuk mengolah input sehingga dapat menghasilkan komponen ketiga, yaitu output yang diharapkan dari sebuah program. Dalam praktiknya, terdapat istilah paradigma, yaitu cara pandang programmer dalam membuat program untuk memecahkan permasalahan. Terdapat banyak sekali paradigma pemrograman, namun di video kali ini hanya akan membahas dua paradigma yang umum digunakan. Paradigma pertama adalah pemrograman prosedural, yaitu pemrograman yang berfokus pada prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti program untuk mendapatkan hasil atau outputnya. Paradigma ini terdiri dari langkah-langkah sistematis dari input, langkah satu, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya sampai mendapatkan output. Kemudian paradigma kedua adalah pemrograman berorientasi objek atau OOP itu sendiri. Nah, berbeda halnya dengan pemrograman prosedural, OOP lebih berfokus kepada interaksi antar objek yang ada di dalam suatu program. Sebagai contohnya adalah objek binatang, di mana objek binatang dapat terbagi lagi menjadi objek sapi, ayam, maupun burung. Nah, contoh lainnya adalah objek bangun datar yang terdiri dari objek persegi, lingkaran, ataupun segitiga. Oke, nggak usah dibawa pusing dulu, yang penting sampai di sini teman-teman paham dulu perbedaan antara pemrograman prosedural dan OOP. Nah, selanjutnya mari kita tanamkan terlebih dahulu kalau program kita nanti akan dipenuhi dengan banyak objek. Berbicara tentang objek, khususnya di OOP, maka tidak akan jauh-jauh dengan istilah kelas. Nah, lalu apa itu kelas? Sederhananya begini, objek adalah apapun yang dapat kita lihat di sekitar kita. Mengambil contoh tadi, ada objek sapi, ayam, burung, lingkaran, meja, kursi, smartphone, dan sebagainya. Nah, sedangkan kelas adalah blueprint atau cetakan dari objek tersebut. Apakah kalian sudah mulai pusing? Oke, biar nggak tambah pusing, yuk kita main game dulu. Nah, berdasarkan pemahaman tadi, coba teman-teman tebak dalam 10 detik, kira-kira gambar apa sih yang saya tampilkan nanti dan termasuk objek atau kelas? Teman-teman bisa catat dulu jawaban masing-masing, nanti di akhir kita bahas kembali. Sudah siap? Inilah gambar pertama. Nah, bisa ditebak dulu gambar apakah ini dan apakah dia termasuk objek atau kelas. Kita lanjut ke gambar kedua. Sudah dicatat? Kita lanjut ke gambar ketiga. Ingat ya, dicatat dulu gambar apa dan termasuk kelas atau objek. Oke, kalau sudah, sekarang mari kita buka gambarnya. Jadi, kita buka gambar pertama. Iya, ini udah jelas ya. Jadi, gambar burung. Nah, di sini lebih jelas lagi yaitu burung berwarna kuning. Nah, sekarang teman-teman bisa dijawab juga dulu apakah burung berwarna kuning ini termasuk kelas atau objek? Kalau sudah, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ya, ternyata adalah gambar kucing. Jadi kedua adalah gambar kucing berwarna oranye. Apakah ada tebakan teman-teman yang benar? Pertanyaannya sama.
Apakah kucing berwarna oranye ini termasuk kelas atau objek? Kemudian kita lanjut ke gambar terakhir. Kira-kira apa ya tadi gambar terakhir? Nah, ternyata seekor anjing berwarna hitam. Gimana? Apakah ada yang jawabannya benar semua? Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan yang mana saja termasuk kelas dan yang mana saja termasuk objek. Kalau ada yang masih bingung, kita langsung aja bahas sama-sama. Jadi sebenarnya yang berwarna putih di awal tadi ini semua adalah kelas. Jadi kelas itu adalah sebuah blueprint atau cetakan dari sebuah objek. Karena berupa cetakan dan belum ada objek nyatanya sehingga kita belum mengetahui pasti gambar apa yang ada di baliknya. Di mana kelas mendefinisikan apa yang disebut dengan properti dan metode yang akan menjadi objek ketika propertinya telah memiliki nilai sehingga berbeda dari objek lainnya. Di mana properti merujuk pada karakteristik ataupun ciri khas dari objek dan metode adalah perilaku dari sebuah objek. Oleh karena itu, gambar-gambar yang kedua, gambar-gambar ini adalah objek karena kita sudah mengetahui nilai dari propertinya. Contohnya adalah properti warna, yaitu warna kuning untuk burung, oranye untuk kucing, dan hitam untuk anjing. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan jika objek adalah bentuk nyata atau istilah teknisnya di pemrograman adalah instance dari sebuah kelas, di mana objek merepresentasikan entitas konkret di dalam kode yang memiliki perilaku dan nilai properti yang berbeda untuk setiap objek. Nah, kita ambil contoh di sini adalah kita memiliki kelas bird atau burung dengan propertinya adalah color atau warna. Nah, dari kelas ini kita bisa membangun beberapa buah objek atau instance dengan nilai properti yang berbeda-beda. Objek pertama adalah burung satu atau bird one dengan nilai properti color adalah yellow atau kuning, atau bisa kita istilahkan bahwa objek pertama kita adalah burung berwarna kuning. Kemudian untuk objek kedua yang kita bangun dari kelas bird adalah burung berwarna hijau. Kita ambil contoh lain lagi adalah kelas car atau mobil dengan properti brand. Nah, dari kelas ini kita bisa membangun beberapa objek. Yang pertama adalah mobil dengan brand Ferrari. Jadi di situ bentukannya, warnanya juga sudah terlihat. Kemudian untuk objek yang kedua adalah mobil dengan brand Lamborghini dengan bentuk khasnya yang berbeda dengan mobil Ferrari. Kelas itu dapat memiliki lebih dari satu properti. Jadi tidak hanya satu properti saja, tadi animal kita beri properti color, kemudian car kita beri properti brand, tapi bisa lebih dari satu. Contohnya adalah pengembangan dari kelas car tadi, di mana sebelumnya ada brand, sekarang kita tambahkan properti color. Nah, dari kelas dengan properti brand dan color ini bisa kita bentuk objek lagi, di mana objek pertama adalah mobil dengan brand Lamborghini berwarna oranye. Kemudian untuk objek kedua adalah mobil dengan brand yang sama yaitu Lamborghini namun dengan warna yang berbeda yaitu warna pink. Nah, tidak berhenti sampai di sana, kelas car dapat kita kembangkan lebih jauh lagi dengan menambahkan lebih banyak properti beserta metode. Bisa kita ingat kembali bahwa properti adalah karakteristik dari objek yang akan terbentuk dari kelas, sedangkan metode adalah perilaku dari objek tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat kita katakan bahwa pondasi utama dari sebuah kelas yang akan membentuk objek itu adalah properti dan metode. Nah, aspek-aspek tersebutlah yang kita adopsi ke dalam kode pemrograman, di mana properti dari sebuah objek dapat kita manfaatkan sebagai variabel yang dapat menyimpan data. Kemudian metode yang bertindak sebagai function yang mengandung algoritma untuk mengolah nilai properti sehingga mendapatkan output yang kita harapkan. Nah, kira-kira begitulah
Bagaimana kita melihat kode program sebagai interaksi antar objek dalam menyelesaikan permasalahan atau istilahnya adalah object oriented programming. Tapi sebelum beranjak lebih jauh, apalagi sampai ke kode program, mari kita berkenalan dulu dengan yang namanya 4 pilar utama atau 4 pilar penyokong dari paradigma OOP ini sendiri. Di mana 4 pilar ini terdiri dari yang pertama adalah encapsulation atau pembungkusan, kemudian yang kedua adalah inheritance atau pewarisan, kemudian yang ketiga adalah polymorphisme atau perubahan bentuk, dan yang terakhir adalah abstraction atau abstraksi. Nah, memahami keempat pilar ini itu sangat penting karena dapat mengoptimalkan cara pandang kita sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan masalah menggunakan program yang berorientasi objek. Seperti itu, sampai di sini terlebih dahulu video kali ini mudah-mudahan dapat dimengerti untuk pengantar ke object oriented programming dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa kalau suka dengan video ini, di-like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Terima kasih, see you in the next video.